pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20. Tajuk di atas atau temanya Ilya di Gunung Karmel. Ya. Ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi ke Gunung Karmel. Lalu Ilya mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa orang Israel sudah membelakangi Tuhan. Mereka tidak hidup lagi sesuai dengan firman Tuhan akibat mengikuti penyembahan berhala. Dan mereka tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan, tapi mereka terus menerus beribadah kepada Baal yang tidak memberikan faedah, yang tidak memberikan kehidupan, yang tidak memberikan berkat, yang tidak dapat menambahkan umur, dan yang tidak mendapat mengubah hidup kita yang baik. Tapi semakin lama semakin manusia meninggalkan Tuhan, menjauhkan Tuhan. Jadi syukur pada masa itu masih ada nabi yang betul-betul nabi Tuhan dan bukan nabi palsu. Amin. Di sini Nabi Ilya berhadapan dengan rakyat atau jemaat kalau sekarang lah. Ya. Jadi Nabi Ilya berhadapan dengan rakyat atau jemaat dan berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal seperti yang kita tahu penyembah berhala. Orang yang memanggil arwah orang mati, orang yang memanggil roh jahat. Dipersembahkan babi, sapi, kambing, domba, dan panggil itu roh jahat supaya datang kepadanya. Itulah kegiatan ya Nabi Baal. 450 orang Nabi Baal mengikuti penyembahan berhala di bawah pimpinan Izebel istrinya Ahab dan juga Raja Ahab. Amin. Akhirnya Nabi Ilya tampil. Berapa lama lagi bilang Nabi Ilya dia tegur itu bangsa Israel. Bahkan termasuk itu nabi-nabi yang mendengar itu. Kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Perhatikan itu. Kalau kau Tuhanlah, mula-mula Tuhan, kemudian kau menyembah berhala atau ikut dunia seperti yang kita lihat sekarang, itu dikatakan timpang dan bercabang hati. Nah, orang Kristen yang seperti itu hidupnya, hatinya bercabang hati maksudnya. Dan caranya mengikuti Tuhan timpang. Amin. Itulah sebabnya. Kalau Tuhan betul-betul bilang Nabi Ilya tadi. Kalau Allah itu Tuhan, ikutilah dia. Kalau balik ikutilah dia. Hanya kalau Tuhanlah Pak. Jangan lagi mendoa hati. Penyembahan berhala lah. Tuhanlah. Amin. Jadi Tuhan tidak mau kita menyimpang, ikutlah setan, ikutlah dunia, ikutlah Tuhan. Tidak boleh. Itu dikatakan timpang dan mendoa tidak mau bercabang hati. Jadi tidak boleh seperti itu. Artinya kalau Tuhan betul-betul. Itu ya Tuhan Yesus maksudkan kepada Nabi Musa dan diturunkan kepada Yosua. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Maksudnya kalau Tuhan itu Tuhan ikutilah dia. Kalau dia ikutilah dia. Amin. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi jemaat Tuhan, di sini kita lihat orang Israel sudah bercabang hati. Ya ada pertobatan, membelakangi Tuhan, hidup duniawi. Orang mabuk pun dia mabuk, orang borokok pun dia borokok, orang buat jahat pun dia buat jahat, orang tidak mengerti hidup pun dia ikut-ikut. Itu bahasa Israel. Jadi tiada Tuhan, mana Tuhannya? Sedang Tuhan yang kita sembah namanya Tuhan Yesus Kristus tidak akan melakukan hal-hal yang begitu kejam, begitu jahat dan mengotorkan dirinya sendiri. Amin. Maka itulah Nabi Ilya bilang. Dia bilang, lalu Ilya mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu diam, tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lihat, berapa lama lagi
lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Amin. Artinya kehidupan rakyat itu ular. Kamu tahu kah? Hanya ular yang lidahnya bercabang. Amin. Nah gitu. Jadi manusia itu hatinya bercabang, artinya ular. Oh, hati-hati kamu. Lihat ular kan lidahnya bercabang kan? Dia bilang hati bercabang. Kalau manusia ikut aturan itu dia hatinya bercabang. Hati-hati ular itu. Jangan ada ular dalam gereja. Amin. Siapa aja terus Tuhan buka rahasianya. Ular kan biasanya Anda lihat begini lidah, dua kan bercabang lidah. Kalau orang Kristen itu banyak cakap itu, lidahnya itu banyak cakap, orang tidak bagus. Di hadapan kau itu bagus, di luar tidak bagus. Ular itu orang. Jangan jadi ular. Ya. Jangan jadi ular. Katakan, jangan jadi ular. Jangan jadi ular. Iya, di hadapan bagus. Sekali di belakang dia cakap itu, ular apa itu? Ular saja yang bercabang lidah. Amin. Perkataannya dua. Ya, ular. Di sini firman terbilang jangan bercabang hati. Artinya hati kau tuh Tuhan dan duniawi lah aja bercabang hati. Jadi mana satu yang betul-betul kau itu? Tuhan kau ataupun setan atau ular. Jadi manusia itu karena bukan ular pada awalnya, maka tersembunyi penipuannya karena di hati. Amin. Hatinya bercabang. Oh, seperti ular. Hanya Roh Kudus yang boleh mengeluarkan itu benda di dalam hati Anda. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak dapat. Amin. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak dapat. Hanya Roh Kudus yang boleh mengeluarkan itu. Sebab itu kita perlukan pelayan yang berapi-api dan diurapi oleh Tuhan. Kalau tidak gereja, tetap nama gereja, tapi tidak ada Tuhan di tengah-tengah itu, apa gunanya? Dalam keluarga kita, semua orang berdatang gereja sembahyang, tapi tidak Tuhan di sana. Tidak ada Roh Kudus yang bekerja. Kenapa? Hatinya bercabang seperti lidah ular. Nah, kamu Kristen seperti itu, sia-sia jari lalamu masuk di gereja, kau bagi persembahan, sia-sia semua. Tidak ada berkat yang kau dapat. Kamu jadi orang Kristen seperti itu namanya bercabang hati, tidak sungguh-sungguh. Nah, jangan cabang hati, lidah pun jangan. Kalau di depan kau bagus, di luar kau begini berkeseburuk-buruk orang begitu, bercabang lidah namanya. Jadi bukan saja hati bercabang, tapi lidah pun bercabang, double ular dalam pribadi air. Tidak baik. Habis. Mana ada kepastian masuk surga kalau begitu? Banyak betul kejahatan dia bilang turun jahat. Wih, banyak betul. Ini dia. Kau tuh di badan dia, kita yang di dalam diri dia apa? Diri dia ular, hati dia ular, bercabang hati, bercabang lidah. Ayah. Kalau kau lihat orang Kristen yang di mulut dia bagus, tapi di luar dia seburuk-buruk, kau itu ular. Karena ular memang lidah dia bercabang. Perhatikanlah, lihatlah. Krish. Banyak kali kita baca, tapi waktu baca tadi saya bilang terus Tuhan kasih tahu saya buka begitu rasanya itulah ular. Karena bercabang hati, bercabang lidah. Di hadapan kelihatan bagus. Kalau yang laki-laki di hadapan kelihatan handsome boy. Kalau perempuan kelihatan sangat beautiful. Tapi bila kau di belakang di luar gereja, kau maki-maki jemaat, kau maki-maki kau punya pastor begini-begini. Apa itu? Itu dia ular. Katakan snake. Snake. Lihat orang. Kalau dia mulai kau cakap begitu macam-macam jahat itu di gereja begitu dia bilang dia ular, ada ular dalam pribadi dia perlu dikasih keluar. Kan itu terang-terang Alkitab. Bercabang hati artinya ular lama itu. Hanya ular yang bercabang lidah. Lihat tangkap dulu ular yang akan tidak lihat. Lidah yang begitu. Nah, asal kehidupan orang itu bercabang lidah, bercabang hati, memang tidak ada keselamatan. Sampai itu Nabi Ilya bilang, kalau Allah itu Allah, kalau Bali itu Bali, ikutilah dia bilang amin.
Tapi untuk membuktikannya betul-betul Tuhan yang kosong itu hidup atau mati, mesti ada pertandingannya. Siapa Tuhan yang menjawab dengan api Roh Kudus? Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Siapa yang tidak menjawab dengan api? Jadi ada rasa-rasa dalam keluarganya, ada hadirat Tuhan, ada damai, ada hadirat Tuhan dalam keluarganya, anak-anak istrinya itu bermakna ular. Amin. Tidak ada damai. Kamu bertahan dalam keadaan seperti itu aja. Kamu bertahan dalam kematian dan bukan kehidupan yang kekal. Ya, banyak orang seperti itu. Tidak mau dirubah-rubah. Terlampau mengasihi orang, mengasihi istri, suami, anak-anak lebih daripada Tuhan. Apa firman Tuhan bilang? Barang siapa mengasihi istri, anaknya lebih daripada aku, tidak layak dibilang kan? Nah, apa itu? Kalau umpamanya begitu, bermakna kau sudah diikat dan ditawan dengan kehidupan orang seperti itu. Bermakna kau belum terlepas sepenuhnya. Ada ular yang menggerogoti hidupmu. Lihat itu ayat Alkitab. Kita lanjutkan. Ayat 22. Lalu Ilya berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Bilang Nabi Ilya, kalau bahasa kita lah, tinggal saya seorang lagi hamba Tuhan betul-betul. Amin. Nabi Tuhan betul-betul. Tinggal saya lagi seorang pendeta betul-betul. Tinggal lagi saya seorang pastor betul-betul. Apostol betul-betul. Nabi betul-betul. Evangelis betul-betul. Tinggal saya seorang lagi, bilang Nabi Ilya. Katakan seperti itu. Tapi Nabi Baal 450 orang lawan satu orang. Kalau kau tidak iman kepada Tuhan, pasti kau semua yang Nabi Baal sama banyak. Amin. Kalau kau ada iman kepada Tuhan, pasti kau sokong yang seorang, tapi ada Tuhan betul-betul. Amin. Tapi kenapa kita tidak sokong? Kita lebih sokong yang biasa-biasa sembahyang tiada Tuhan. Bermakna kau tidak sepenuh hati meninggalkan kehidupan duniawi. Kau tidak sepenuh menyokong Tuhan Yesus sebenarnya. Kau ikut-ikutan saja, pura-pura saja. Hatimu masih lagi bercabang hati, maksudnya seperti lidah ular tadi bercabang dua. Lihat, aku seorang diri bilang Nabi Ilya. 450 Nabi Baal pengamal ilmu setan yang kuat-kuat pada masa itu. Anda tahu kan? Bukan sembarang. Tapi dia tidak boleh melawan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati orang-orang percaya. Kalau betul-betul ada Roh Kudus dalam hati kita, tidak mungkin kita tidak mengusir setan. Karena itu Roh Kudus lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kita bilang satu yang bisa pakai kata. Amin. Bermakna mana Roh Kudus? Kalau kau tunduk kepada dunia, kepada roh jahat, kepada kehidupan yang biasa-biasa, mana Roh Kudus yang tinggal di hati kita sebagai orang percaya? Kita lanjutkan ayat 23. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, katanya baiklah demikian. Nabi Ilya bilang, adakan perlawanan ini. Memotong anak lembu seekor untuk Baal, seekor untuk Nabi Ilya, dipotong-potong, ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Siapa Tuhan yang menjawab dengan api, dialah Tuhan betul-betul. Siapa yang tidak, bukan Tuhan. Amin. Jelas sekali. Mana gereja yang masih ada api menyala-nyala, mukjizat terjadi, bermakna itu betul-betul ada Tuhan di situ. Amin. Maksudnya, mana gereja yang sudah kehilangan pengurapan api? Tidak apa kamu mau bertahan di situ? Kalau itu membawa kemunduranmu, hanya sampai untuk menyukakan daging saja. Iya kan? Dan banyak orang begitu. Sebab Pondok itu sudah bilang Nabi Ilya, ada api, ada Roh Kudus, ada kuasa. Amin. Kalau tiada Tuhan di situ. Saya percaya orang yang betul-betul mencari Tuhan, dia pasti akan mencari gereja di mana ada api di situ. Di mana ada pekerjaan Roh Kudus di situ.
Karena itu membuktikan bahwa betul-betul ada Tuhan Yesus di situ, ada kuasa Tuhan Yesus di situ, ada pengurapan Tuhan di situ yang dilepaskan untuk membangun setiap iman orang-orang percaya. Bagi mereka yang hatinya masih terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kalau sudah tertutup, dia dengar kebenaran, dia dengar pekerjaan Roh Kudus, dilihat pun dia biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Kebanyakan seperti itu, hati-hati. Hati-hati, amin. Hati-hati. Apa Nabi Elia? Dia bilang, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menjawab, katanya, baiklah demikian. Ini rakyat ini, jemaat kadang-kadang seperti itu. Senantiasa meminta bukti dari Tuhan yang bukan. Amin. Tapi sudah lihat bukti, tidak juga percaya. Artinya, memang dia sudah pilih dia mau masuk neraka kalau dia mati, biar keras sedikit. Karena kita bukan bayi lagi, tapi sudah dewasa berapa puluh tahun sudah jadi orang Kristen. Makanan keras untuk orang dewasa, makanan ringan untuk orang yang belum dewasa rohani, masih bayi. Jadi, baiklah demikian menurut rakyat, baru menyaut, baiklah demikian. Karena mereka pun ragu-ragu, mereka pun meminta bukti. Sudah banyak bukti dalam gereja Tuhan ada di sini. Sudah banyak bukti dalam gereja Tuhan ada di sini. Kamu mau ragu-ragu lagi? Kalau Tuhan Yesus datang menghakimi kita semua, pasti semua yang Anda pernah lihat dalam gereja itu pasti Tuhan akan tanya Anda kembali. Kenapa kau barangi pekerjaan Roh Kudus? Kenapa kau tidak percaya Tuhan sebelah? Padahal kau lihat-lihat sudah kuasa Tuhan. Amin. Kau lihat sudah kuasa Tuhan. Kenapa kau tidak percaya Yesus bilang? Kenapa kau tidak percaya dengan hamba-hambaku? Kenapa kau tidak merendah? Kenapa kau tidak mau merendah hati? Habis. Baiklah bilang tuh rakyat. Sebab tadi Nabi dia bilang kalau Allah itu tidak, kalau dia Baal itu tidak dia, tapi diam saja itu rakyat. Tadi kita baca Allah. Sekarang adakah? Baru rakyat bilang baik dari demikian. Maksudnya mereka meminta bukti juga siapa Tuhan yang sebenarnya. Amin. Jangan melonggarkan kepercayaan Anda. Jangan lari dari Tuhan Yesus. Untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, harus dari hati Anda ada pertobatan yang sejati. Jadi bukan main-main. Lalu diadakanlah pertandingan. Nabi Baal mengutung-utung lembu, ditaruhkan di atas korban bakaran, dan 450 Nabi Baal itu berkeliling di mezbah korban bakaran yang mereka bikin. Mereka berkeliling begini. Sampai akhirnya sampai patah, kita bilang menurut dirinya sampai keluar darah. Karena memang seperti itu penyembahan berhala, karena darah itu makanan setan. Jadi memang seperti itu. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak bertobat. Bila ada keramaian, kawin kah atau macam-macam lah, dia potong kerbau, sampai dia kasih berhisap darah, berkeliaran, potong berhamburan, berpercikan di kawasan rumah, tidak dibersih. Karena kenapa? Supaya itu setannya boleh makan. Artinya dari hidup orang itu kita tahu sudah yang belum ada Yesus yang hidup dalam pribadi. Kalau ada sudah dia tidak akan bantu di jalan. Dan banyak orang Kristen melakukan hal ini dan mereka anggap itu biasa-biasa saja. Ya Tuhan Yesus datanglah ini malam Tuhan Yesus. Dalam kau pintu orang tidak mau diasing-asingkan. Datang ini malam. Bayangkan Tuhan Yesus senantiasa memberi peluang kepada kita. Dan Nabi Baal itu mulai mempersembahkan. Tapi Alkitab bilang sampai petang mereka kerasukan, bermakna ada roh jahat. Tapi tidak dapat mengadakan api seperti yang dijanjikan, seperti yang dipertandingkan. Karena kalau kau hidup sesuai dengan Injil, setan tidak boleh berbantah dengan kuasa Tuhan yang mengalir dalam pribadi. Untuk mengalahkan pekerjaan roh jahat, untuk mengalahkan daging dalam keluarga kita, untuk mengalahkan kehidupan dalam keluarga kita perlukan api yang asli dari Tuhan Yesus. Kita perlukan Roh Kudus yang asli dari Tuhan Yesus. Kalau bukan, kamu sudah ditewas dan dikalahkan. Sekejap itu. Lihat itu, mereka berjika-jika, jawablah kami Baal, jawablah kami Baal. Dia bilang, tidak ada juga jawaban. Mana ada. Jadi kita lihatlah, kita lupa-lupa saja, terpental. Ayat 26, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari.
Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Ilya mulai melincing mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Mungkinkah dia kalah, mungkinkah yang merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia berpergian. Barangkali dia tidur dan belum terjaga. Lihat, kalau seorang itu beriman kepada Tuhan, dia tidak akan menyokong kegilaan orang seperti Nabi Baal tadi. Langsung dia tidak setuju, langsung dia tidak sependapat dengan mereka. Bahkan dia ejek sependapat. Betul dan Nabi Ilya tahu bahwa hanya Tuhan. Sebab itu Ilya itu diangkat hidup-hidup. Amin. Karena imannya, kepercayaannya tidak mudah digoyang oleh segala kuasa kegelapan di dunia. Itulah sebabnya dia lihat Nabi Baal begitu. Bukan dia takut itu loncat menyerang, tidak kali diinjik lagi, panggil lebih keras. Mungkin dia tidur, mungkin dia berpergian atau ada urusan. Kenapa Tuhan seperti itu? Kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Yesus Kristus, bila dalam keadaan yang terdesak, kau panggil dia segera nyata menolong. Amin. Betul itu. Berbeda-beda kita punya cobaan, tapi saya sudah mengalami banyak. Semana perkara bisa atau besar betul. Betul-betul ada Tuhan. Amin. Makin kuat imanmu kepada Tuhan, makin itu urapan dan kuasa Tuhan bersekutu mengalir dalam pribadi. Karena Roh Kudus lihat hatimu betul-betul mengalir dalam roh Tuhan, mengalir dalam urapan Tuhan. Maka Tuhan sama lihat hatimu begitu mau bersatu dengan Dia. Makin kuat persekutuanmu, makin Tuhan nyata dalam hidupmu. Makin kuat persekutuanmu dengan Tuhan, makin nyata Tuhan dalam hidupmu. Makin kau tidak berhenti, Tuhan pun tidak berhenti mengalir dalam kehidupanmu. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, masa sudah tiba. Aku akan memberikan kuasa para anak-anaknya. Karena tidak boleh berhenti dan sampai sekarang betul-betul terjadi. Amin. Haleluya. Sekali mengalir, ada yang percaya, ada yang tidak, karena masih budak-budak dia bilang. Tapi kuasa Tuhan yang mengalir bukan budak-budak. Amin. Sedang setan yang paling keras pun diusur semua, pun terbang lari semua. Amin. Apakah itu budak-budak? Nah itulah, kita itu suka memandang derajat keadaan. Masih budak kata kita tidak percaya, tapi kuasa Tuhan berlaku. Dan setan yang diusur lari semua. Amin. Apakah itu kuasa budak-budak? Itulah sebabnya kita perlu ada pembaharuan betul-betul. Betul-betul jemaah Tuhan, mesti ada pembaharuan betul-betul. Mesti ada pembaharuan betul-betul. Mesti mencari Tuhan betul-betul. Tidak boleh hanya Kristen biasa-biasa saja. Amin. Harus jadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Diurapi, dipakai Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jawablah kami, Pak. Jawablah kami tiada. Akhirnya ada dia mengizinkannya. Kalau kau betul-betul percaya Tuhan seperti itu, kau akan tersenyum dengan kehidupan keluarga kita, sanak saudara kita, entah sepupu, ipar, menantu keluarga yang masih hidup dalam penyembahan berhala. Kalau yang begitu mereka buat kau tersenyum dan kau tidak tertarik, karena itu sia-sia, tiada itu. Amin. Bukan kau pun, woi ini perlu dikasih dicurangi, kasih sama setan lebih. Apa punya orang seperti itu? Untuk setan duitmu tidak masalah, untuk gereja duitmu ada masalah. Apa itu begitu? Itu namanya bercabang hati. Jangan lagi bercabang hati. Amin. Dibaca lagi. Ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta meluri-luri dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Bayangkan itu. Asal begitu kan penyembahan kepada roh jahat. Sebab roh jahat itu suka darah. Baca lagi ayat 29. Sesudah lewat tengah hari, mereka merasukan sampai waktu persembahan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada penjawab, dan tidak ada tanda perhatian. Nah, akhirnya sampai petang bilang kerasukan. Ayat 30, kata Ilya kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu yang memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Ilya mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu.
Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 guyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati orang tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Amin. Nabi Baal tiada jawaban api, tapi dari Tuhan ada jawaban api. Gereja yang masih ada api, masih ada Roh Kudus bekerja, bermakna Tuhan masih ada di situ. Keluarga yang masih mengalir dalam hadirat Tuhan, masih mengalir dalam urapan Tuhan, bermakna dalam keluarga itu sungguh ada Tuhan yang memimpin hidup mereka. Kalau kalian kehilangan sudah api itu dalam keluarga, tidak ada sudah Tuhan di situ. Ketika Saul urapannya belum hilang, maka urapannya itu sangat kuat. Ketika urapannya sudah hilang karena dia tidak melaksanakan firman Tuhan, maka Alkitab mencatat roh Tuhan, roh Allah sudah undur daripadamu. Kalau roh Allah sudah undur, Tuhan pun undur daripada kita. Amin. Itulah saya katakan. Walaupun kau panggil bagi nama Tuhan, kalau Roh Kudus sudah tidak ada dalam kehidupan, dalam keluargamu, anak istri, suamimu semua, bermakna Tuhan Yesus tidak ada di situ sudah. Kau masih mau kau Kristen seperti itu, kau masih bangga-bangga dengan nama kau Kristen. Jangan. Roh Kudus sudah bekerja sudah. Sampai kau berdoa bersama, kau tidak rasa apa-apa hadirat Tuhan turun dalam pribadimu. Tapi masalah kau macam mempertahankan imanmu yang seperti itu sudah lama sekian lama seperti itu, dan kau tidak perubahan sama sekali. Jangan bagi jemaat Tuhan dengan kekuatan api yang baru. Amin. Bagi hanya Tuhan, hanya persekutuan, hanya gereja yang masih ada pekerjaan Roh Kudus, masih ada mujizat, masih ada kuasa Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan hadir di situ, Tuhan hadir dalam perkumpulan itu. Amin. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam keluarga orang, yang membuktikan bahwa dalam keluarga itu masih ada kebenaran, masih ada Tuhan yang hidup memimpin mereka. Amin. Kalau anak-anak kita sudah tidak sembahyang, tidak kerindu sudah mencari betul-betul, kau pikir itu ada harapan kita itu diselamatkan? Pikir betul-betul. Sedang Roh Kudus tidak menguasai hidup seseorang. Kalau Roh Kudus masih menguasai, dia seseorang itu pasti akan mencari yang betul-betul datang daripada Tuhan. Amin. Sudah banyak buktinya. Saya ambil bukti satu saja. Setiap pendeta yang Yakobus lagi datang di gereja kita, Tuhan mau berubah bahwa itulah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kenapa Anda anggap itu remeh-temeh, enteng? Padahal kuasa hadirat Tuhan susah dicari zaman ini. Kalau tidak betul-betul Tuhan tidak berkenan, itu gereja yang sudah dipilihnya. Kecuali tidak berkenan memilihnya, karena masih ada yang dilihat, ada hati pelayanan hamba Tuhan yang baik di tempat itu, jemaat Tuhan. Kenapa akhirnya? Ketika Nabi Elia berdoa, turun api. Waktu api turun, itu rakyat bilang, sungguh jalan Tuhan, sungguh jalan Tuhan. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan karena sudah ada api. Sudah ada api dalam gereja. Kau jangan anggap itu remeh-temeh. Tugasmu bersaksi bahwa betul-betul ada Tuhan. Kalau kau diobang-ambing lagi dengan pengajaran orang lain, dengan perkataan-perkataan siapa saja keluarga muka, bermakna itu api Tuhan belum masuk sebenarnya di hatimu. Itu sudah dipengaruhi, diperdaya. Kalau sudah masuk, tidak boleh sudah. Bila kau tidak dipengaruhi lagi dengan perkataan keluarga kau, anak-anak kau, orang lain, suami kau, bermakna sudah ada api di hatimu. Baru kita bilang, dia ada api sudah. Kalau belum lagi itu, hati walaupun sama juga kami itu. Kayak itu orang banyak sekarang baik. Kamu pikir orang Kristen itu biasa-biasa kan? Tidak. Dari awal sebelum Yesus terang, ada sudah kasih tahu sudah. Dalam Markus 16 ayat 16, 17, 18 dia bilang tanda-tanda dia akan menyertai orang percaya.
Mereka akan mengusir setan demi namaku. Amin. Dia cakap tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Dia tidak cakap tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang pendeta, pastor, nabi, rasul. Tapi dia cakap orang-orang percaya. Artinya tidak karena kau hamba Tuhan atau Tuhan biasa. Kuasa itu ada dalam pribadimu jemaat untuk menghancurkan setan. Amen. Karena kau percaya. Banyak orang percaya tapi tidak percaya seperti yang Tuhan Yesus cakap, seperti yang Tuhan Yesus hendaki. Hanya percaya di mulut saja, tapi untuk bertindak menurut hukum Tuhan sangat sukar dalam hidupnya. Itu bukan percaya namanya. Setiap orang percaya pasti ada cabaran. Kalau kau beli tembus itu berjalan. Kalau kau tidak beli tembus, bermakna kau gagal di situ meneruskan kepemimpinanmu sebagai bapa rohani atau pemimpin rohani dalam gereja. Sebab itu jemaat Tuhan, jangan tawar-tawar hati, amin. Jangan tawar-tawar hati. Semangat. Iya, semangat. Coba berdiri dulu, coba berdiri. Kocok kami sama tadi, pasti sungguh-sungguh. Semangat bilang. Semangat. Jangan kamu tidak ada. Kau beri darah Tuhan di sini. Kau beri darah Yesus di sini. Ada itu dia di sini. Dia dengar. Dia lihat kita. Jangan Anda bilang di kampung itu tiada Tuhan. Di Pagar, di kampung, Yesus yang melakukannya. Amin. Tuhan ada di mana-mana. Bukan Allah yang Nabi Baal tadi. Dipanggil jawablah kami. Dia ada datang tanda api menjawab siapa mereka kerasukan. Tapi Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Yesus Kristus mengutus mengirim apinya di tengah kita. Dan kuasanya masih berlaku sampai sekarang. Coba, kasih begini saya, kasih begini. Sedikit saja, ada api itu mengalir. Jaga. Setelah itu ada api tuh. Ada api itu mengalir di mana Anda saya mengalir ini. Itu api. Jangan main-main. Saya udah kasih untuk dia tuh. Jangan main-main. Ya. Kalau untuk saya itu sama, itu ada api. Itu main dekat awal tadi saudara saya itu masang-masang. Api Tuhan ada di sini, amin. Tuhan Yesus ada di sini. Ulang tahun kerja Tuhan Yesus ada di sini, amin. Dia yang memulai pekerjaan, dia juga yang meneruskannya, bukan saya, amin. Karena dia kapal yang dia dapat Tuhan ini, amin. Kau lihat itu, nah itu api, nah, Roh Kudus belum siapa kerja sama dia, jangan. Kau main-main, sebelah itu api. Jangan main-main itu. Ya, kalau musim operasi dengan dia. Ya, kalau musim operasi dengan dia. Sudah sama-sama kamu Tuhan
Tuhan Yesus ada di sini. Dia ada di sini, dia adik-adik kalian kita semua ini. Maka jangan tidak bangkit. Pasti bangkit. Amin. Jangan akan berurus yang beroperasi. Apa yang Roh Kudus sekarang ambil pada orang? Dia tahu kebutuhan orang. Kita tidak tahu, tapi dia yang tahu. Makanya kamu hati-hati. Kalau pikir di kampung itu ada Tuhan, di mana-mana Tuhan itu menyertai orang percaya. Di mana-mana. Bah, dia sudah apa sih? Jangan angkat ini. Kalau ada mengalir itu, Roh Kudus itu aku dengar juga dia baca satu, tapi macam sampai tempat macam lain. Dia berkata-kata saya boleh dengar, tapi macam itu tempat pada idaan bukan tahu si Jombau. Mulai sudah wah. Jangan tidak percaya yang orang alami itu, saya bilang begitulah itu. Sekarang keluar di mulutnya sendiri. Tuh kan ada Roh Kudus di sini, ada Tuhan Yesus di sini. Jangan kamu bilang, jangan nampak untuk orang pakai yang paling hebat di mimbar baru kau bilang oh ada Tuhan ini pendeta. Tidak. Yesus bilang waktu dia menciptakan taman Eden, usahakan, dia bilang, amin. Bagaimana kehidupan sudah berusaha menanam, mencabut. Tuang itu bukan Tuhan itu dunia yang sedang maju undang pikir begini. Tapi sebenarnya begitulah kehidupan manusia. Amin. Mengusahakan temannya dia. Termakna. Di mana-mana itu Tuhan ada. Di sini di kota kita kalau Tuhan Yesus itu sama. Karena dia maha hadir. Dialah dia itu. Amin. Tadi kau masih bilang pertama kali yang cakap yang dia boleh dengar, tapi macam bukan di sini dia punya roh. Itulah itu, begitulah itu. Anak-anak sekarang yang itu masuk ke malam itu, begitulah itu. Bukan begini-begini itu. Nah, kalau kau tidak percaya tanya lah Pak Yesus, mana dia begini-begini. Berkati ya Tuhan, maka ada balik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Mulai hari ini, terima dia Tuhan, berinya peluang kesempatan sekali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus mengalir seluruh tubuh badan, mengalir dalam nama Tuhan Semua Kuasa. Saya lepaskan urapan pelayanan kepemimpinan. Terima. Mas Lambur. Jangan begitu tidak di lain kelamin sekarang. Bah. Mesti si Rosna berjelas-jelas saja kalau di rumah dia begitu. Jangan dia macam otak-otak. Bah. Mari kita antara punya roh besar, biar dia bersaksi dalam program yang betul-betul dengan nama itu.
Biarkan Roh Kudus. Urusan Tuhan. Mak, semua kamu. Ini ke sini, sini juga ada untuk nakakak pegawai di mau jadi. Baik, Mak. Baik. Ini betul untuk menjadi. Ini udah mau berkenan. Yan ang lima eh. Ya balik ko. Oh. Makasih tidur. Ano, Akon ko City nga. Satu tempat. Yan sila isisa ko kirain na. Memang orang mau pula, itu kan setiap itu mau masuk orang mau pergi. Kamar kasih sih kau. Oh, ada kon ko City. Itulah alam renama dia kalau mau tahu. Itulah yang anak-anak saya alami itu. Tapi orang lebih dalam daripada itu. Terus masuk di sana. Nah, jangan bilang tidak percaya, tidak betul lah. Tio Bapak Yusuf sendiri sudah mengalami.